Agendanya sekitar 10-20 kali ini ajukan jempol untuk pengadilan negeri Jakarta Barat karena lebih tepat waktu. Guys, mengabarkan langsung dari dari PN Jakpus guys. Komentarin aja Pak. Habis ini ya? Nggak apa-apa. Ayo Bu. Lanjut. Maaf ya. Pendidikan terakhir. Ditulis saja pendidikan terakhir. Nah ini saya jadikan untuk membangun konstruksi kita saya. Sekarang dirubah oleh berubah dua. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak punya? Saya mulai itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat kemarin beberapa hari lalu ya. Ini kan sempat viral Pak, ada dugaan nggak ini diubah karena ada tuntutan dari masyarakat? Wah, saya nggak berani juga ya. Tapi fakta aja bahwa itu berubah ya. Nah ini konsekuensi hukumnya apa nih Pak? Ada perubahan barang bukti? Konsekuensi karena ini sangat signifikan terhadap kapasitas saya. Ya harus merubah konstruksi lagi. Gitu. Jadi gugatan mau diubah? Enggak. Nanti kita buat pohon mudah-mudahan akhir mencatat itu. Tapi konstruksi gugatan Bapak tidak berubah dong? Tidak berubah. Karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya, SMA tetap yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak? Mungkin dari mana? Dari Kompas Mas. Ada niatan nggak sih Bapak itu sebenarnya mau mediasi apa enggak, atau ada harapan nggak Pak Gibran dan kalau mediasi hukum acaranya disediakan mau damai atau enggak? Jadi Bapak tadi tetap hadir? Ya hadir. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak ya. Kebetulan ada di sini Bang ya. Sini aja. Oke, boleh. Jangan. Apa mau di dalam ruang sidang? Di dalam ruang sidang? Nggak boleh, emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Nggak lagi kosong. Nggak apa-apa, nggak ganggu. Gimana Bang, menurut Abang nih kondisi setelah sidang dan ini Bang? Ya, saya sebetulnya kehadiran saya di sini bukan untuk. Maksudnya kan sering
dituduh tuh di pihak-pihak tertentu bahwasanya oh ini ada sabun pautnya gitu. Mereka satu tim, dan bukan tim ya. Enggak, aku mau menjelaskan bahwa kehadiranku hari ini di PN Jakarta Pusat bukan untuk menghadiri sidang gugatan perkara Gibran ya, bukan. Aku karena ada sidang PKPU di Pengadilan Niaga, aku punya case. Kebetulan di ruang sidangnya sama, ya di ruang sidang yang sama, pas banget gitu. Kebetulan nanti rencana sidangnya sekitar jam 11. Nggak janjian. Oh nggak janjian. Ya. Nah, Bang Abdul Ghafur nih, gimana tanggapannya tentang gugatan Gibran ini? Apakah murni memang untuk menggugat atau memang ada indikasi tertentu? Ya kalau kita lihat dari perkaranya kan memang perkaranya kan gugatan perdata ya, PMH namanya, perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, tadi agendanya baru pemeriksaan formil ya. Pemeriksaan formil itu artinya pemeriksaan terhadap legal standing masing-masing pihak. Kebetulan hari ini baik pihak penggugat maupun pihak tergugat legal standingnya sudah sesuai. Sesuai baik dari penggugat maupun dari tergugat. Surat kuasanya juga sudah diperiksa oleh majelis hakim ya. Kemudian juga berita acara sumpah advokatnya, kartu tanda advokatnya juga sudah diperiksa oleh hakim, sehingga secara agenda persidangan hari ini para pihak sudah dinyatakan lengkap. Ya itu Mas. Jadi berlanjut ke mediasi. Nah, biasanya sih kalau mediasi itu kan cuma formalitas saja. Apakah mungkin nanti akan berujung damai atau memang tetap berlanjut? Menurut Abang gimana? Jadi gini, berdasarkan hukum acara perdata, memang setelah para pihak dinyatakan lengkap, ya, agenda selanjutnya adalah masuk kepada proses mediasi. Mediasi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung kalau saya nggak salah nomor 1 tahun 2016 ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, di sini teman-teman mereka menyampaikan di sini alumni 1985 segera gerak buat tangkap Mulyono bikin kisruh UGM. Jadi saya berkeyakinan Jokowi akan tamat kebohongannya. Nah, buktikan kalau memang asli, kenapa takut kalau memang asli? Artinya, ya, seterusnya Jokowi bicara di pengadilan terus tapi tidak pernah datang. Nah, paling diulur-ulur itu bikin ijazah baru yang mirip dari UGM, sekali bohong akan menutupi kebohongan lain, akhirnya ngibul dan ngibul. Nah, kira-kira gimana ya kalau Pak Jokowi dites kebohongan pakai lie dextoro? Jadi inilah negeri Konoha, semua sudah jadi bodoh karena persoalan ijazah ini. Nah, pidanakan sudah orang pembohong ini, rakyat menjadi lelah dengan kebohongannya. Jadi dari dulu menentukan ijazah asli seorang adalah cukup bandingkan dengan ijazah yang sama-sama fakultas dan sama-sama lulusan tahun yang sama, pakai forensik yang netral, beres. Hanya orang-orang goblok yang bikin susah. Nah, kuasa hukum Mulyono rata-rata temperamen, beringras, emosional, dan anti malu, narasinya nyeleneh. Nah, pejabat publik wajib menunjukkan semua yang ditanyakan dari rakyat. Nah, berkacamata bukan milik Jokowi, bapaknya Gibran, dan segera dihukum keluarga Jokowi. Jadi gak perlu ngamuk, cukup tunjukkan saja ijazahmu itu dari dulu. Kemana aja ijazahnya disembunyikan, tak berani tunjukkan ke publik. Nah, kalau kasus yang sederhana bagi orang yang punya ijazah dan diminta untuk menunjukkan ke umum, kecuali ada masalah dengan ijazahnya itu. Jadi Pak kuasa hukum Jokowi mbok sadar, katanya disita, katanya Jokowi bilang ijazah saya pegang, tapi semua bohong. Rakyat jangan buat mainan, semua pegawai juga presiden uang rakyat yang buat ngaji sadar. Hai termul, buka mata hati Anda, ingat nanti pada akhirat apa yang akan terjadi. Nah, berapa kali Jokowi berbohong, rakyat sudah muak dengan penyampaian Jokowi. Ujung-ujungnya berbohong lagi, memang dasarnya si pembohong.
Nah, ijazahnya disembunyikan berarti pasti sudah bermasalah. Nah, sudah dipaksa Jokowi ke pengadilan, tunjukkan ijazah Jokowi baru itu benar. Jangan cuma debat bosan dengar semua tidak berani maksa Jokowi. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kalau benar adanya adakan penelitian bersama biar tidak saling bertengkar. Ya, kalau memang ada sertifikatnya yang ditunjukkan saja kan selesai. Jadi ijazahnya kawan Jokowi udah dicocokkan dengan ijazah Jokowi perlu dipertanyakan juga ya. Nah, aneh ya karena banyak pengkhianat dan penjilat yang membela demi jabatan dan amplop. Jadi kalau memang palsu tetap palsu, kebohongan tetap akan terang benderang nanti yang pada akhirnya juga teman-teman kebohongan ini pasti akan terungkapkan. Jadi buat apa kita sembunyi-sembunyi ataupun menutup-nutupi kasus-kasus yang seperti ini. Nah, di sini teman-teman selanjutnya ijazah satu orang ini bikin kisru satu dunia. Ya, Pak Prabowo bereskan kegaduhan ini, tegakkan kebenaran walaupun itu tetap pahit. Jadi presiden kok membohongi rakyatnya? Kalau tidak punya ijazah, ngaku aja agar nggak ngaduh lagi. Nah, berharap peradilan objektif dan tidak berpihak, malu terkesan lindungi satu lembar kertas. Jadi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nah, bukan ujian kebenaran yang makanya harus diteliti orang yang kebelet di bidang secara adil. Nah, aneh ya, pengacara Jokowi setiap disuruh buktikan ijazah aslinya, mereka itu panik dan ngamuk. Katanya ijazahnya asli kok ketakutan disuruh tampilkan. Jadi opotermul rumah yang dibakar yang ditanya ijazah jawabannya tidak nyambung. Jadi biar fair play in the games harus dibuka dua-duanya bukan ditunjukkan ya. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Jangan memvonis salah dulu sebelum ada keputusan pengadilan supaya tidak menjadi rusuh di masyarakat. Bubarkan saja pengadilan yang memutuskan. Jadi yang membela kebohongan pasti kebagian dosanya. Sekarang aja ketawa, nanti kalau udah mati akan merasakannya sendiri. Nah, teman-teman di sini selanjutnya disampaikan ya analogi kuasa hukum termul ngaco ngawur. Jadi hakim jangan macam-macam minta harus diuji ijazah Jokowi melalui uji forensik. Kuasa hukum Jokowi ini terlalu dangkal otaknya berpikir. Nah, rakyat mau hukum itu adil, pejabat tak mau hukum itu adil, aparat selalu cari peluang dengan cara sederhana apa yang kamu inginkan. Nah, di sini teman-teman contohnya agak match sama kasus ijazah Jokowi, ngaco juga tuh pengacaranya Jokowi. Jadi bukti jangan disebutkan, nanti ditiru pihak termul. Terus ahli jangan disebutkan, nanti dibeli atau diintimidasi termulnya nanti. Nah, lanjutkan agar tahu siapa pembohong ini ataupun penipu merekayasa agar negara ini bersihkan dari mode atau noda kebohongan penipu dan merekayasa agar kedepannya bisa bertobat. Nah, logika dan analogi Rifai ngawur. Kasihan Rifai gak akan dipercaya jadi pengacara lagi. Nah, seterusnya teman-teman, pokoknya di uji forensik disaksikan secara hukum ataupun secara umum kedua belah pihak, jangan sepihak-sepihak saja. Jadi pembela kebenaran dan pembela kepalsuan, siapa yang menang kita doakan kebenaran akan membinasakan dan kepalsuan. Jadi jawaban yang sudah dinalar bro, mudah dan simpel gak berbelit-belit. Nah, di sini teman-teman kasus Ratna Sarumpait sekali berkebohong langsung masuk bui si Jokowi. Berapa kali berbohong ya, coba hitung polisi diam aja. Nah, makin sakit kepala dan bowo bakal terjadi setidakadilan proses hukum di masa kekuasaannya kalau gak ada kesepakatan mungkin dia sendiri yang jeblosin si Joko. Jadi kebanyakan drama Indonesia, semua rakyat Indonesia sudah mengetahui jika masalah berlarut-larut adalah kasus itu adalah kasus kebohongan. Nah, Bapak ini contoh kecil saja. Bapak kalau beli barang misalnya kue, apakah perlu diperiksa sama Bapak? Kalau gak periksa Bapak nanti gak tahu nanti apa itu.
Jadi hakim jangan main-main dengan zolim, jutaan rakyat tanggung akibatnya azab dunia akhirat pasti terbukti nyata. Nah, debat sama Termul bisa jadi dungu karena Termul ini punya hukum aturan dan undang-undang tersendiri. Nah, kalau ditunjukkan beda dengan yang diteliti maka selesai, tapi karena sama dengan yang diteliti maka selesai juga, tapi palsu maka hasilnya diteliti lagi bersama-sama agar clear. Nah, Indonesia terlalu banyak orang pintar yang minterai dan ngakali. Jadi, bila dia punya uang asli 100 ribuan dan orang lain bilang itu palsu, tinggal tunjukin ini uangku, periksa aja. Bila dia ngaku uangnya asli dibilang palsu, dia tidak mau menunjukkan dan disuruh periksa, bahkan dia disembunyikan, maka uang itu benar palsu.